Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Tanggapi komentar saudara kita ya. Apakah waktu wirid ya di waktu senggang ya sampai ketiduran? Nah, maksudnya gimana Anda ini ya? Anda sambil tiduran gitu ya. Terus wirid amalan pengasihan. Lah Anda ini tirakat enggak niat gitu ya. Mana ada berhasil ya. Anda sambil tiduran terus Anda wirid itu tidak berhasil. Tuhan itu juga melihat adab dan etika Anda ya, adab dan etika Anda, kecuali kalau Anda sakit itu tidak masalah ya toh. Jadi kita ini menghadap seseorang itu saja kita ini harus memiliki etika kok gitu. Kita terhadap sesama ini harus tahu aturan. Lah ini kita ini menghadap Tuhan loh. Ketika kita wirid itu harus pakai etika ya. Setuju enggak setuju ya silakan ya. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita itu menjalankan laku tirakat wirid ya, wirid apapun ya, nah itu sebaiknya enggak sambil tidur ya. Kecuali Anda sakit ya. Kalau Anda ingin berhasil, jadi adabnya itu perlu ada gitu. Nah inilah gunanya ilmu ya. Kadang orang itu terjebak, ilmu itu lebih adab itu lebih baik daripada ilmu. Iya, tapi kalau orang tidak tahu ilmunya, bagaimana dia mau beradab ya? Seperti pertanyaan ini ya, sambil tidur bagaimana? Nah ini kan tidak tahu ilmunya ya. Ilmu untuk bisa beradab artinya tidak tahu aturannya, tidak tahu etikanya, tidak tahu sopan santunnya, makanya yuk tidak berhasil. Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita ya, apakah target ketika kena pengasihan ya, apakah jika target tahu kena pengasihan itu pengasihannya luntur ya. Ketika Anda ini mengamalkan sebuah amalan pengasihan kepada target, itu target tidak akan tahu ya, apalagi kalau sudah kena tidak tahu. Kalau sebelum kena mungkin ya, kalau dia itu memiliki atau pemahaman tentang sebuah energi ya pasti tahu, pasti bisa merasakan. Tapi kalau amalan pengasihan itu sudah masuk di dalam tubuh target, sudah berpengaruh pada target tidak tahu ya. Bagaimana dia tahu? Kesadaran dirinya Anda kuasai kok. Tahu dari mana ya. Soal katakanlah target ini tahu ya, terus energi amalan pengasihan luntur ya, itu bukan karena targetnya tahu ya, tapi karena energi dari amalan pengasihan tersebut sudah mulai menipis gitu. Makanya di dalam mengamalkan amalan pengasihan itu butuh istiqomah ya, juga butuh perawatan ya. Ketika Anda sudah berhasil, dirawat itu amalan pengasihan. Rawat lahirnya adalah dibaca ya, walaupun tidak sefull ya, katakanlah Anda baca 1000 kali gitu ya, ketika mengamalkan amalan pengasihan. Tapi ketika target sudah kena, cukup sekali saja sudah cukup, tapi rutin, tapi istiqomah. Tujuannya untuk menjaga, mempertahankan energinya. Caranya seperti itu ya. Terus apakah kalau fisik target ini lemah ya, apakah cepat masuk? Ya 50% ya. Tapi lemah di sini tergantung dari orangnya ya. Fisiknya lemah tapi tenaga batinnya kuat ya udah. Misalkan ya dia itu pas puasa, kan otomatis kan fisiknya lemah, walaupun katakanlah dia sakit, tapi dia puasa ya enggak bisa ditembus. Atau dia itu ahli wirid, ahli zikir ya, terus tiba-tiba sakit ya, apakah itu mudah untuk ditembus? Tidak ya. Nah, tergantung dari targetnya. Kalau targetnya memiliki energi yang kuat ya, walaupun fisiknya lemah ya, tentunya akan sulit untuk ditundukkan. Jadi amalan pengasihan ini banyak faktor ya teman-teman ya.
banyak faktor dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, tidak bisa kita pukul rata gitu ya, tidak bisa ya. Kita lihat per individunya. Nah, kira-kira target Anda ini fisiknya lemah, batinnya juga lemah enggak gitu. Nah, ini kan bisa Anda rasakan gitu. Tapi biasanya ya, ketika fisiknya lemah, batinnya juga lemah. Kebanyakan orang seperti itu, kecuali ahli wirid, ahli zikir, ahli ibadah. Ya, fisiknya lemah, tapi batinnya tetap kuat. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman kampus ilmu hikmah. Ya, jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu akan selalu ada ya, akan selalu ada macam-macam ya. Macam-macam hambatan, macam-macam kendala, macam-macam perasaan yang Anda rasakan. Baik itu terhadap perasaan Anda sendiri maupun terhadap target itu pasti gitu. Nah, cobalah untuk masuk ke dalam diri, cobalah untuk dianalisa. Ya. Dianalisa ya, ibarat Anda ini punya apa? Punya buku gitu ya. Punya buku pelajaran itu berserakan di meja Anda. Cobalah Anda tata. Nanti Anda akan tahu. Ya, mau mengambil buku matematika, tempatnya di sini ya. Seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Ya, setiap masalah yang Anda hadapi ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu adalah pelajaran. Ya, itu adalah soal yang Anda harus selesaikan. Ketika Anda ya, berhasil menyelesaikan soal-soal yang muncul ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, maka hasilnya adalah keberhasilan. Ya, dari awal Anda mengamalkan amalan pengasihan itu sudah ada hambatan dan kendala. Pada saat Anda mengamalkan amalan pengasihan juga ada kendala. Setelah berhasil mengamalkan amalan pengasihan juga ada kendala. Sebelum ada kendala, pelaksanaan ada kendala. Setelah berhasil juga ada kendala. Kadang orang itu sulit di awal. Ya, mau melaksanakan itu sulit, bingung, membandingkan amalan ini, amalan itu, akhirnya tidak jadi ngamalkan. Nah, ketika sudah mengamalkan, tidak percaya diri. Ya. Ini amalan dibaca berapa kali? 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, wah bingung di sana. Nah, ketika sudah mengamalkan berhasil, mereka terlena. Ya. Akhirnya target ini luntur, energinya luntur. Karena apa? Tidak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga stabilnya energi dari amalan pengasihan yang Anda amalkan. Demikian motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.